Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Otomatisasi dan Tata Kelola Keuangan. Kali ini kita memasuki kompetensi dasar yang ke-14, yaitu menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode Impres. Baik anak-anak, silakan kalian memperhatikan video berikutnya. Kas kecil metode Impres. Metode Impres atau tetap merupakan suatu metode pengelolaan dana kas kecil dengan ketentuan jumlah dana kas kecil selalu tetap, sehingga setiap pengeluaran dana kas kecil tidak akan langsung dicatat, tetapi hanya dikumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluarannya saja. Maksudnya untuk pengeluaran yang sifatnya kecil-kecil itu tidak langsung dicatat ya, tetapi dikumpulkan dulu bukti-buktinya. Setelah nanti terkumpul semuanya baru dilakukan pencatatan. Aktivitas dana kas kecil ini ada 3. Yang pertama, pembentukan dana kas kecil. Pihak-pihak yang terlibat ini antara lain bagian utang, bagian kasa, bagian jurnal dan laporan, dan bagian pemegang dana kas kecil. Kemudian yang kedua adalah pemakaian dana kas kecil untuk membiayai transaksi pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil. Misalnya untuk pembelian perlengkapan ATK, untuk pembelian perlengkapan kebersihan kantor, dan untuk pembelian konsumsi rapat. Semua transaksi yang kita lakukan itu harus disertai dengan bukti-bukti transaksi, misalnya dengan nota ya atau kwitansi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil diajukan oleh pemegang dana kas kecil dengan menyertakan A. Surat permintaan dana kas kecil, B. Buku pengeluaran kas kecil, C. Surat permintaan pengisian dana kas kecil, D. Bukti transaksi berupa nota atau kwitansi. Pemegang dana kas kecil akan mengakui penerimaan pengisian kembali dana kas kecil dan mencatatnya dalam jurnal umum. Pencatatan transaksi dana kas kecil. 1. Aturan debit dan kredit. Akun yang termasuk dalam kelompok aset meliputi kas kecil, kas di bank, piutang, persediaan, perlengkapan, sewa asuransi dibayar di muka, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan memiliki saldo normal debit. Jika nilai akun tersebut bertambah, maka akan dimasukkan ke sisi debit. Sebaliknya, jika nilai akun tersebut berkurang, maka akan dimasukkan ke sisi kredit. B. Akun yang termasuk dalam kelompok liabilitas utang meliputi utang dagang atau sewa, dan utang bank memiliki saldo normal kredit. Jika nilai akun tersebut bertambah, maka akan dimasukkan ke sisi kredit. Sebaliknya, jika nilai akun tersebut berkurang, maka akan dimasukkan ke sisi debit. C. Akun yang termasuk dalam kelompok ekuitas atau modal meliputi modal pemilik modal saham dan laba ditahan memiliki saldo normal kredit. Jika nilai akun tersebut bertambah, maka akan dimasukkan ke sisi kredit. Sebaliknya, jika nilai akun tersebut berkurang, maka akan dimasukkan ke sisi debit. D. Akun yang termasuk dalam kelompok harga pokok penjualan meliputi modal pemilik, beban angkut pembelian, retur pembelian, dan potongan pembelian itu memiliki saldo normalnya adalah debit. Jika nilai akun tersebut bertambah, maka akan dimasukkan ke sisi debit. Sebaliknya, jika nilai akun tersebut berkurang, maka akan dimasukkan ke sisi kredit. E. Akun yang termasuk dalam kelompok pendapatan atau penjualan meliputi pendapatan jasa, pendapatan penjualan, pendapatan bunga, pendapatan dividen, beban angkut penjualan, retur penjualan, dan potongan penjualan. Ini memiliki saldo normalnya kredit. Jika nilai akun tersebut bertambah, maka akan dimasukkan ke sisi kredit. Sebaliknya, jika nilai akun tersebut berkurang, maka akan dimasukkan ke sisi debit. F. Akun yang termasuk dalam kelompok beban seperti beban gaji, beban listrik, air dan telepon, beban reparasi, beban kebersihan, beban konsumsi, beban bunga,
beban administrasi di bank, dan beban perjalanan memiliki saldo normalnya debit. Jika nilai akun tersebut bertambah, maka akan dimasukkan ke sisi debit. Sebaliknya, jika nilai akun tersebut kurang, maka akan dimasukkan ke sisi kredit. Dapat disimpulkan seperti ini ya. Untuk aset bertambah masuk debit, aset berkurang masuk kredit. Kemudian liability itu adalah utang. Jika utang bertambah masuk kredit, utang berkurang masuk debit. Ekuitas atau modal ya. Jika modal bertambah masuk kredit, modal berkurang masuk debit. Pendapatan, kalau pendapatan bertambah masuk kredit, pendapatan berkurang masuk debit. Kemudian untuk harga pokok penjualan, jika bertambah masuk kredit, jika berkurang masuk debit. Kemudian untuk beban, kalau bertambah masuk debit, kalau berkurang masuk kredit. 2. Pengkodean akun. Kode adalah suatu rangka atau framework yang menggunakan angka, huruf, atau kombinasi keduanya untuk memberi tanda terhadap klasifikasi yang sebelumnya telah dibuat. Digit pertama pada kode akun menunjukkan kelompok akun. 1 untuk kelompok aset, 2 untuk kelompok liabilitas, 3 untuk kelompok ekuitas, 4 untuk kelompok pendapatan atau penjualan, 5 untuk pendapatan harga pokok penjualan atau HPP, yang keenam adalah untuk kelompok beban. Kalian bisa melihat gambar di sini ya. Untuk digit pertama ini kelompok akun aset. Kemudian digit yang kedua ini golongan akun aset lancar. Digit yang ketiga tentang subgolongan akun kas. Dan digit yang keempat tentang jenis akun kas kecil. 3. Pencatatan transaksi dana kas kecil. Dalam melakukan pencatatan transaksi dana kas kecil, dibutuhkan jurnal umum dan catatan mutasi dana kas kecil. Ini adalah format jurnal umum ya. Untuk kolom 1 itu diisi dengan tanggal, digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom yang kedua berisi nomor SB, digunakan untuk mencatat nomor surat bukti transaksi, misalnya nomor faktur dan nomor cek. Kolom yang ketiga berisi akun dan keterangan. Ini digunakan untuk mencatat akun yang didebet atau dikredit beserta keterangan singkat. Biasanya akun yang dikredit ditulis menjorok ke dalam. Kolom yang keempat, ref, adalah singkatan dari reference. Kolom ini digunakan sebagai tanda bahwa transaksi sudah diposting ke akun buku besar. Kolom kelima dan keenam berupa debit dan kredit, digunakan untuk mencatat jumlah akun yang akan dicatat, dan di sebelah debit akan dijumlah akun yang akan dicatat di sebelah kredit. Catatan mutasi dana kas kecil merupakan catatan atas perubahan jumlah kas kecil akibat transaksi penerimaan dan pengeluaran yang terjadi. Kita lihat formatnya. Formatnya seperti ini ya. Ada tanggal, nomor bukti, keterangan, debit, kredit, kemudian akun. Ini ada 3 kolom. Sekarang kita lihat penjelasannya. Kolom 1 diisi tanggal, digunakan untuk mencatat tanggal, bulan, dan tahun terjadinya transaksi. Kolom 2 berisi nomor bukti, digunakan untuk mencatat nomor bukti pengeluaran kas kecil dan bukti kas keluar. Kolom 3 berupa keterangan, digunakan untuk mencatat keterangan singkat. Kolom 4 dan 5 berisi debit dan kredit, digunakan untuk mencatat jumlah yang akan dicatat di sebelah debit dan jumlah akun yang akan dicatat di sebelah kredit. Kolom ke-6 berupa akun, digunakan untuk mencatat jumlah pengeluaran untuk akun tertentu. Sekarang kita mempelajari tentang transaksi pembentukan dana kas kecil. Pemegang dana kas kecil menerima bukti kas keluar dari bagian utang yang digunakan sebagai dasar pencatatan penerimaan kas. Bukti tersebut dapat berupa cek yang langsung dapat dicairkan oleh pemegang dana kas kecil, kemudian dimasukkan dalam jurnal umum. Kita lihat jurnalnya seperti ini ya. Akun dan keterangan.
Kas kecil dimasukkan ke bagian debit, berarti bertambah ya. Kemudian untuk kasnya ini berkurang, diletakkan di sebelah kredit ini. Sementara itu, pemegang dana kas kecil juga harus mencatat transaksi ini ke dalam catatan mutasi dana kas kecil. Pemegang kas kecil selain mencatatnya ke dalam jurnal umum, juga harus mencatatnya ke dalam catatan mutasi dana kas kecil. Sekarang kita lihat pada kolom yang kedua. Ini tanggalnya ya, nanti diisi, kemudian nomor bukti ditulis di sini, keterangannya ini adalah pembentukan dana kas kecil ini masuk di debit seperti ini. Ini ada satu kasus ya, atau contoh soal. Pada tanggal 1 Januari 2020, bagian utang PT West Java memberikan cek senilai 15 juta rupiah kepada sekretaris dalam rangka pembentukan dana kas kecil. BKK itu berarti bukti kas keluar nomor 1/06. Atas transaksi tersebut akan diminta membuat jurnal umum dan pencatatan mutasi dana kas kecil. Tanggal 1 Januari 2020, nomor SB-nya itu ya tadi ya, BKK-01/06. Akun dan keterangan ini kas kecilnya dimasukkan ke debit 15 juta rupiah, maka kasnya juga bertambah, dimasukkan ke sebelah kreditnya 15 juta rupiah. Kemudian dimasukkan juga ke dalam pencatatan mutasi dana kas kecil ya. Kita lihat tabel yang kedua. 1 Januari 2020, nomor buktinya sama ya. Keterangan pembentukan dana kas kecil ya. Ini ditulis di debit sebesar 15 juta rupiah. B. Transaksi pemakaian dana kas kecil. Pada pengelolaan kas kecil dengan metode impres, pemegang dana kas kecil tidak perlu melakukan penjurnalan, tetapi hanya mengumpulkan bukti-bukti transaksi pengeluaran dan melakukan pencatatan mutasi dana kas kecil. Bukti transaksi yang harus disimpan berupa surat permintaan pengeluaran kas kecil, bukti pengeluaran kas kecil, serta bukti transaksi pembelian berupa nota kontan atau kwitansi. Nah, berikut adalah pencatatan mutasi kas kecil yang harus dilakukan. Ini ada kolom tanggal, nomor buktinya, keterangan ini pembelian. Kemudian kalau pembelian itu berarti keluar ya, maka dimasukkan ke kredit. Ini ada kasus atau soal ya. Pada tanggal 5 Januari 2020, pemegang dana kas kecil PT West Java membeli perlengkapan kantor seharga Rp1.800.000. Kemudian nomor SD-nya, ini nomor buktinya BPKK-01/01. Setelah itu, pada tanggal 6 Januari 2020, pemegang dana kas kecil PT West Java membeli perlengkapan kebersihan seharga Rp1.600.000. Kemudian nomor buktinya ini ya, BPKK 01/02. Kemudian diminta untuk mencatat mutasi dana kas kecil. Ada dua transaksi ya, yaitu tanggal 5 dan tanggal 6. Kemudian keterangannya untuk tanggal 5, pembelian perlengkapan kantor. Karena ini pengeluaran, maka ditulislah ke dalam kredit sini. Ini kodenya 1121 ya. Kemudian yang tanggal 6 ini keterangannya pembelian perlengkapan kebersihan. Ini juga keluar ya, berarti masuk ke kredit 1.600.000. Untuk akunnya ini adalah 1122. Yang C adalah transaksi pengisian kembali dana kas kecil. Setelah menerima dana kas kecil, maka pemegang dana kas kecil melakukan pencatatan jurnal dan mutasi dana kas kecil. Ini sudah ya seperti tadi ya. Jadi ini adalah laporan yang akan digunakan oleh seorang sekretaris dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana kas kecil tersebut. Anak-anak, demikian tadi materi yang Ibu sampaikan tentang menerapkan pembuatan laporan dana kas kecil metode impres.
Baik anak-anak, Ibu akhiri materi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.